cinta, ku pergi tinggalkanmu, relakanmu. Untuk cinta tak pernah ku sesali. Saat ini ku alami, ku lewati. Suatu saat ku kan kembali, sungguh sebelum aku mati. Dalam ihab cintaku berdoa, semoga suatu hari kau kan mengerti siapa yang paling mencintai. Dalam ihab cintaku berdoa padanya. Suatu saat ku kau kembali, sungguh sebelum aku mati. Dalam ihab cintaku berdoa padanya. Ada apa ini, Pak? Ada apa? Hei, jangan mengisi pengajian di sini. Kami tidak mau diceramai Ustadz gadungan seperti kamu. Ya? Siap. Tunggu. Ada apa ini? Kami tidak ingin ada keributan di sini, paham? Kami tidak buat keributan, justru kami ingin jaga ketenangan warga sini. Sebaiknya suruh pulang aja Ustadz gadungan ini, gak usah ngisi pengajian di sini. Kalau tidak akan kami usir paksa. Tunggu. Sabar. Jangan berkata kasar seperti itu. Beri kesempatan kepada Ustadz Samsul. Paham? Ustadz. Jangan dikasih kesempatan. Rekam terus, jangan sampai ada yang terlewatkan. Ya, kalau perlu datangkan orang lagi supaya tambah kacau. Datengin aja semuanya, biar tambah kacau. Ya. Samsul. Sebentar lagi ada berita yang sangat besar. Judulnya Ustadz Cabul dihakimi masa. Di masjid. Astagfirullah, ya Ustaz. Kalian semua ini sudah keterlaluan. Coba, bawa Pak Ustaz ke dalam masjid. Sekarang kalian bubar semua. Bubar. Saya minta maaf, Ustadz. Sampai terjadi seperti ini. Nggak apa-apa, Pak. Mereka semua melakukan itu karena mereka nggak paham yang sebenarnya. Dan ini ada orang yang memprovokasi semua warga. Justru saya minta maaf karena pengajian harus bubar, Pak. Sudah, Ustadz. Tidak usah dipikirkan. Sebaiknya Ustadz segera berobat saja. Astagfirullah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf Ustadz, mengganggu. Ustadz, di luar banyak wartawan Ustadz. Wartawan? Iya. Mau ketemu saya, Pak?
banyak sekali Ustadz. Mereka mau klarifikasi Ustadz. Mereka bilang Ustadz katanya berantem sama salah satu jamaah di masjid Ustadz. Astagfirullah. Saya berantem sama jamaah. Saya menyerang jamaah. Gampang sekali memutarbalikkan berita seperti itu. Bagaimana Ustadz? Apa perlu saya usir? Jangan. Dokter, saya boleh pinjam jasa Anda dong? Cek mana? Pak Ustadz, foto dong. Kita kejar. Pak Ustadz. Sebentar, Pak Ustadz. Kami mau wawancara, Pak Ustadz. Boleh minta waktunya sebentar, Pak Ustadz? Ya, sekedar mengklarifikasi, Pak Ustadz. Ya. Iya, untuk klarifikasi aja Pak Ustadz. Waduh. Bukan Ustadz Samsul sih. Gimana klarifikasinya nanti ini? Gagal. Hah? Kenapa bisa gagal? Kalian cuma mengatur wartawan, sebegitu mudahnya kalian gagal. Kalian mau dibodohi oleh wartawan. Maaf bos, kami betul-betul tidak bisa membedakan tadi bos. Wajah mereka semua sama persis bos. Yaitu gunanya mata. Kamu lihat dia, mukanya kamu lihat, bukannya bajunya. Oh, aduh. Iya bos, maaf bos. Ya udah sekarang gini, kamu ikutin dia sekarang. Kamu ikutin, kemanapun dia pergi kamu ikutin. Kalau mereka ternyata pergi ke rumah Samsul gimana bos? Ya justru itu lebih bagus, kamu rekam semuanya. Pas dia lagi luka-luka dianiaya masa, kamu rekam. Kalau perlu pas istrinya nangis-nangis, kamu rekam. Iya bos, siap. Jangan sampai gagal lagi, saya nggak terima kegagalan. Kamu harus dapat rekaman pas Samsul luka-luka, ingat itu. Pas Samsul luka-luka, ya? Iya bos. Karena itu sangat penting, apapun caranya kamu harus rekam. Iya bos. Kali ini pasti beres bos. Siap. Sana. Oke, siap. Assalamualaikum Pak Broto. Waalaikumsalam. Ada apa ya Pak? Ya Allah Mas Syamsul. Innalillah. Ya Allah Mas. Kenapa bisa begini, Tat? Pak Broto, saya nggak apa-apa, Pak. Nanti kita bicara di dalam saja, Pak, ya. Mas Syamsul kenapa sih Mas? Mas nggak apa-apa sih. Kita masuk ya. Pak, saya nggak apa-apa, Pak. Terima kasih ya, Pak, ya. Terima kasih ya, Pak. Hati-hati Mas. Ya Allah Mas. Alhamdulillah Mas Syamsul selamat dan lukanya juga enggak parah. Mas, sebenarnya siapa rombongan Mas yang akan menyerang Mas Syamsul itu? Bukan jamaah kan? Mungkin ini ada hubungannya dengan gosip tadi pagi. Sepertinya sudah ada yang menskenariokan dan merencanakan dengan matang, Ustaz. Iya, saya pikir juga begitu, Pak Broto. Ada kemungkinan seseorang yang memprovokasi warga, Pak. Sehingga mereka semua menyerang saya. Ya Allah Mas, bagaimana kalau mereka terus mengejar Mas Syamsul? Mas harus jaga diri baik-baik ya. Aku yakin mereka pasti bisa mengejar sampai sini, Mas. Saya harus melakukan sesuatu. Akibat dari gosip itu, sekarang keadaan makin memburuk. Barusan Ustaz Samsul didemo di tempat pengajian. Bahkan dia sampai terluka. Sepertinya pendemo itu ada yang menggerakkan. Dan ada kemungkinan mereka akan menyusul ke tempat ini. Oleh sebab itu kita harus berjaga-jaga untuk keadaan terburuk di tempat ini. Kami siap membela Ustaz Samsul. Gimana, udah beres? Maafkan kami, Bos. Jalan menuju komplek rumah Samsul sudah diblokir, Bos. Jadi kami tidak bisa masuk, Bos. Diblokir? Ini kalian baru sampai ke sana? Hah? Ya, kami sudah berusaha, Bos. Tapi mereka menahan kami di pos satpam. Kami tidak bisa berbuat apa-apa, Bos. Seharusnya kalian itu udah sampai ke sana sebelum diblokir. Sampai di kompleks sebelum diblokir. Maafkan saya, Bos. Maafkan saya, Bos.
Kami sangat terharu dan tersanjung Pak Kiai dan Bu Nyai mau berkunjung ke sini. Berita itu kami saksikan di televisi. Kami rasa itu akan sedikit memberikan guncangan. Kami sekeluarga ada di belakang kalian. Kami percaya pada kalian. Dan kami sekeluarga mendoakan agar kalian kuat. Dan masalah ini segera diselesaikan oleh Allah SWT. Tapi kenapa ada orang-orang yang tega seperti itu, Pak Kiai? Justru harus ada orang yang seperti itu. Loh, kenapa begitu Pak Kiai? Orang-orang yang jahat itu menjadi ujian bagi orang-orang yang soleh. Dengan ujian itu akan tampak kokohnya iman orang-orang yang soleh. Cuma ini yang bisa kamu dapetin. Iya, Bos. Seharusnya kamu bisa mendapatkan rekaman lebih bagus daripada ini. Jauh lebih bagus. Iya, Bos. Tapi kali ini saya maafin lah. Tapi jangan ulangi kebodohan kamu lagi. Iya, Bos. Terima kasih, Bos. Sana pergi. Yes! Yes! Rekaman ini harus ada di berita besok pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum Kak Roman. Ada apa telepon malam-malam begini? Kamu di mana? Di rumah. Kak Roman gak lihat telepon jam segini? Kakak kamu ada? Ya istirahat lah Kak. Lagian apa urusan Kakak tanyain soal Mas Samsul? Nadia. Aku kasih tahu sama kamu, Nadia. Kakak kamu sebentar lagi akan hancur nanti. Apa maksud Kak Roman? Tapi aku bisa nyelamatin kakak kamu. Sebelum nasi jadi bubur, Nadia. Kak Roman membantu Mas Samsul? Iya. Aku yang bisa nyelamatin kakak kamu. Tapi ada syaratnya, Nadia. Kamu harus jadi pacar aku. Dan kamu harus mau lepasin jilbab kamu, Nadia. Tolong dengerin aku ya Kak Roman. Kak Roman itu siapa? Nyuruh-nyuruh aku buka jilbab segala. Jangan sok jadi pahlawan Kak. Dan jangan juga ancam-ancam aku. Aku gak mempan diancam. Dasar cewek kurang ajar lo ya. Hah? Lu bukannya terima kasih sama gue udah kasih tahu. Lu main tutup telepon sembarangan. Lu lihat aja Nadia. Besok pagi lu lihat televisi lu pasti bakal ngemis-ngemis depan gue. Dasar cewek kampung. Kehidupan Ustadz Kondang yang berwajah tampan ini memang sedang bincang prahara. Terungkapnya rahasia tentang hubungannya dengan para gadis cantik dan artis-artis sinetron berbuntut panjang. Ustadz Samsul Hadi diprotes oleh para jemaah pengajiannya sendiri. Para jemaah protes keras terhadap Ustadz Samsul karena selama ini Ustadz Samsul selalu berbicara tentang kesucian lembaga pernikahan. Padahal faktanya, ia oleh jemaahnya anggap telah menodai kesucian lembaga pernikahan atas perilakunya yang tak senonoh dengan beberapa orang gadis cantik dan seksi selama ini. Assalamualaikum. Ustadz, saya barusan lihat di TV. Ustadz dikeroyok. Bu Rosa. Bu, ini Masa marah karena mendengar pernyataan istri yang palsu itu, Bu. Ya Tuhan. Astagfirullah. Saya nggak tahu siapa yang merekam gambar saya ketika saya dikeroyok, Bu.
Ustadz, saya rasa semua ini ada rekayasa. Ini pasti ada dalangnya. Dan mungkin ini dilakukan sama orang yang sangat membenci Ustadz. Buktinya dia sampai bisa mengintai Ustadz. Dia sampai bisa mengambil adegan pengeroyokan. Atau jangan-jangan pengeroyokan ini juga rekayasa. Apa mungkin begitu, Bu? Ustadz, zaman sekarang nggak ada yang nggak mungkin. Semuanya itu mungkin. Ustadz, belakangan ini Ustadz menghadapi banyak sekali masalah dan menurut saya itu sama sekali tidak wajar. Dan saya yakin, semua kejadian ini ada yang rekayasa. Ustadz, saya minta maaf, saya sama sekali tidak ingin membuat Ustadz gelisah. Atau membuat Ustadz berpikir yang tidak-tidak terhadap orang-orang tertentu. Baik, Bu, baik. Saya akan waspada, Bu. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa yang berani berbuat seperti ini sama Mas? Mas, sepertinya ada yang ingin menghancurkan Mas Syamsul. Kalau dari gelagatnya, aku yakin ini pasti ulah Pak Robin. Iya Mas, siapa lagi kalau bukan dia Mas? Mas, aku juga kok merasa seperti itu. Meskipun kita semua memang harus mengumpulkan bukti dulu tentang kejahatan dia. Mbak Zizi benar. Kita tunggu apa lagi Mas? Kita harus bergerak cepat. Aku takut kalau nanti Pak Robin semakin tidak terkendali dan Mas akan semakin jadi korbannya. Assalamualaikum. Apa? Ibu kena serangan jantung? Iya. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada apa, Mas? Ibu barusan menyaksikan di TV sih dan ibu kena serangan jantung. Innalillahi, ya Allah. Tapi ibu dibawa ke rumah sakit kan Mas? Ibu dibawa ke rumah sakit, Nan. Semoga ibu tertolong, Nan. Amin. Sebentar lagi kamu akan hancur, Ustadz Gadungan. Kamu pikir aku nggak bisa menghancurkan kamu apa? Hah? Semua orang tertipu dengan sifat kamu yang sok baik. Tapi aku sama sekali nggak pernah tertipu sama kamu. Dan semua ini semua baru awalan. Masih banyak rencana-rencana lagi yang lain. Dan kamu tahu, aku nggak pernah main-main dengan ucapan aku. Assalamualaikum. Akhirnya setiap kebusukan akan terbongkar juga. Betul kata Kiai Haji Sodrun Falafil. Setiap manusia hanya bisa menyembunyikan bangkai, tapi tidak bisa menyembunyikan bau busuknya. Ini buktinya. Halo, Bu Siti. Ieu teh manisnya manis seger pisan. Saya nambah segelas lagi atuh. Halo, pura-pura tidak mendengar. Halo, pura-pura tidak tahu. Bu Siti, kayaknya ada suara toke ya. Orang-orangan sawah. Ini baca ustadzmu itu Ustadz Cabul, ya. Jadi tidak ada lagi yang bisa disembunyikan. Bu Siti, punya korek kuping nggak sih? Pinjem atuh saya. Ini tiba-tiba kuping saya teh jadi gatel, euy. Jo, Mbok ya, kamu itu jangan marah-marah. Iya. Dia ini pura-pura tidak melihat, pura-pura tidak mendengar. Ya. Semoga saja bisa keterusan, Jo. Betul-betul tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar. Orang-orang seperti ini, Jo, tidak bisa melihat kebenaran, Jo. Sama seperti Gurina, Samsul, Ustadz-ustadzan. Orang edan, hati-hati manehnya kalau ngomong, mulut kamu teh jangan asal ngejeplak. Jo, ternyata bisa dengar, Jo. Mbok kasih, Jo, biar dia biasa baca. Bahwa yang saya bilang kemarin itu, Jo, terbukti. Ustadznya itu ustadz-ustadzan. Malah sekarang, Jo, ada julukan baru.
Ustadz Cabul. Sotur Nedan. Hati-hati mulut kami teh hati-hati, mulut kamu teh hati-hatinya. Eta berita teh fitnah. Tahu fitnah, fitnah. Fitnah pakai apa? Hah? Fitnah pakai apa? Sudah tahu jelas ini buktinya. Hah? Ada beritanya. Ustadzmu itu Cabul. Nih, baca. Saya mah nggak butuh ini, Ngarjo Jurig ya. Dan saya mah sudah baca nih koran sebelum kamu baca. Dan asal kamu tahu ya, warga di daerah sini mah tidak ada yang percaya dan tidak akan ada yang terprovokasi oleh berita ini kecuali kamu berdua. Dan kamu berdua mah setan. Setan. Sampean ini gimana sih? Bodoh apa pinter sih? Gajah di pelupuk mata tidak nampak, tapi kuman di seberang lautan kelihatan. Sudah jelas itu. Ngarjo Jurig, jangan kurang ajar kamu ya. Nanti saya hajar kamu ya. Orang-orang. Kalau menanggapi fakta itu jangan emosi. Fakta kata siapa? Kata kamu dan kata ini nih si penjaga kandang onta. Jurig eta mah. Jangan bilang saya penjaga kandang onta. Saya tersinggung. Ini menghina. Jadi kamu apa? Sok, ayo dua-duanya juga. Hajar saya. Ayo. Jangan ribut keluar orang. Keluar. Keluar. Iya, keluar. Mana? Pengejan. Salam. Semoga Ustadz Samsul bisa menyelesaikan masalahnya ya. Dan semuanya cepat beres. Kasihan. Amin. Amin. Assalamualaikum. Broto, aku tidak akan basa-basi. Aku menelponmu berkaitan dengan pembagian saham perusahaan itu. Aku ingin kau pikirkan sekali lagi. Aku mau pembagian saham perusahaan itu kita lakukan dengan baik-baik. Dan aku punya tawaran menarik buat kamu. Ya, aku turunkan sedikit lah. Tidak harus 49%. Aku tidak ingin membicarakannya sekarang, Mas. Banyak hal lain yang aku harus kerjakan sekarang. Jadi sebaiknya aku tutup saja pembicaraan ini. Tunggu. Serius. Aku punya tawaran menarik buat kamu. Tapi sebelumnya aku ingin tahu, berapa persen yang kau inginkan? Dan berapa persen yang ingin kau berikan kepada aku? Baiklah, Mas. Aku akan jawab dengan singkat saja. Mas Gatot tidak mempunyai hak 1% pun atas perusahaan ini. Kamu benar-benar keras kepala. Broto, aku bisa berbuat kasar kepada kamu. Dan nanti akan kamu sesalkan itu. Begitu juga aku, Mas. Kesabaranku bisa habis nanti. Jadi dengar dulu penjelasanku sekarang. Dan mungkin ini adalah penjelasanku yang terakhir. Aku tidak akan membagi 1% pun saham ke Mas Gatot atas perusahaan yang aku besarkan dengan susah payah ini, Mas. Kalau kamu ingin aku main kasar, baiklah. Sekarang juga aku minta. Kau lepas jabatan kamu sebagai direktur perusahaan itu sekarang juga. Aku beri kamu waktu 48 jam dari sekarang. Kenapa bisa begitu, Mas? Tidak ada alasan apapun untuk aku turun dari jabatan itu. Aku akan membawa masalah ini ke ranah hukum. Kau letakkan jabatanmu secepatnya. Dan kita tunggu hasil keputusan pengadilan. Siapa yang berhak duduk di perusahaan itu? Kalau Mas Gatot merasa mampu untuk melakukan itu, silakan, Mas. Ajukan ke pengadilan. Biar kita lihat nanti bagaimana pengadilan memutuskan masalah ini. Aku nggak bisa bicara lama-lama lagi, Mas. Assalamualaikum. Tunggu. Aku belum selesai. Sebenarnya saya membutuhkan bantuan Bu Rosa. Tapi saya pikir saya juga membutuhkan bantuan Pak Dodi dan Mbak Resna. Ustadz yakin akan melakukan ini? Insya Allah, saya yakin. Dan ini harus dilakukan secepatnya, Pak. Saya butuh bantuan Bapak dan Mbak Resna karena saya nggak bisa keluar rumah, Pak. Wartawan dimanapun bisa menemui saya.
Alhamdulillah, Mbak Resna dan Pak Dodi datang di saat yang sangat tepat. Saya mohon Bapak mau menyampaikan ini untuk Bu Rosa, Pak. Saya akan melakukan sesulit apapun. Alhamdulillah. Terima kasih, Pak. Satu lagi, Pak Dodi, saya mohon kita harus bergerak cepat dan diam-diam, Pak. Jangan sampai ini semua diketahui oleh orang-orang yang sudah memfitnah saya. Baik, Ustaz. Dalam mihab cintaku berdoa. Kang Masmu gimana kabarnya, Nduk? Ibu khawatir mikirin kesehatannya sama keselamatannya. Mas Samsul nggak apa-apa kok, Bu. Ibu tenang aja, Ibu jangan terlalu cemas ya. Gimana ndak cemas coba? Oh, Ibu lihat di televisi beritanya kayak gitu. Orang-orang demo tuh kasarnya ndak masuk di akal. Masa Samsul dipukulin kayak gitu, Pak? Bu, Mas Samsul hanya luka ringan kok, Bu. Sebentar lagi juga pasti sembuh. Jadi Pak Kiai bisa bahasa Arab. Saya tanya Pak Kiai bisa bahasa Arab atau enggak? Ana makom fi jiddah. Tawil umur jiddan. Ngomong apa sih? Itu tadi artinya saya ini sudah lama betul di Jeddah. Begitu Pak Robin. Saya bukan nanya Bapak pernah tinggal di sana. Maksud saya bukan mengharapkan orang yang pernah tinggal di sana ataupun bisa berbahasa Arab sedikit, enggak? Pak Robin jangan meremehkan saya. Saya ini lama tinggal di Jeddah. Saya ini pernah menjadi imam besar di Jeddah. Kalau tidak percaya, mbok tanya saja sama Ngarjo. Kalau tidak percaya, tanya sama Raja Arab Saudi. Wong dia mau belajar ngaji kok sama saya. Betul Pak Robin, betul. Beliau Kiai Sodron pernah menjadi imam besar di Jeddah. Pak Ngarjo tahu dari mana? Ya dari kefasihan bahasa Arabnya yang pernah diajarin ke saya. Anna kirdun, anta kirdun, anna uhibbu kirdun. Kalau Pak Robin masih belum percaya, baik kita ke Jeddah. Saya tunjukkan di mana masjid saya jadi imam besar. Ya udah sekarang gini, saya percaya. Sekarang saya bilang tujuan saya ke sini itu seperti apa. Saya mau Pak Sodron itu siap-siap. Siap-siap untuk apa Pak Robin? Masuk TV. Masuk TV? Jok? Waduh. Masuk TV seperti Ustadz Samsul Hadi. Wah, Jok, Kiai masuk TV hebat. Terkenal nanti Pak Kiai. Tapi nggak boleh mengecewakan, ya. Nggak boleh mengecewakan. Harus prima dan harus bisa bersaing dengan Ustadz manapun. Pasti Pak Robin. Saya tidak mungkin mengecewakan siapapun. Wong saya itu loh. Saya katakan, kalau saya bisa menjadi pengisi acara di TV, saya bisa menyihir masyarakat sedunia. Ya udah kalau gitu saya pergi dulu, nanti saya kabarin selanjutnya. Terima kasih Pak Robin. Terima kasih Pak Robin. Waduh. Ya aduh. Waduh. Ya Pak. Ya. Saya duluan ya. Jok, Kiai masuk TV, Jok. Apa saya bilang, Jok? Wong saya ini bukan orang sembarang kok, Jok. Pirasat saya itu selalu benar, Jok. Wong saya itu loh, Jok. Baru dibilang tadi, Jok. Sekarang sudah jadi kenyataan. Saya bukan orang sembarang, Jok. Orang khusus. Kiai, mari bergembira. Kita bersyukur. Ayo, Jok. Ayo. 1, 2, 3. Nah, kene senang. Nah, kana senang. Nah, ngenti-ngenti hatiku senang. Teng-teng, teng-teng, teng. Saya minta maaf, Bu. Sudah meminta Ibu Rosa untuk datang ke sini. Kami tidak punya banyak pilihan tempat, Bu. Tempat ini kami nilai yang paling aman. Iya, tidak apa-apa kok, Pak. Saya juga senang kalau saya bisa membantu. Lagi pula saya tahu
kalau Ustadz Samsul itu sama sekali tidak bersalah. Dan saya akan sangat senang bisa membantu Ustadz Samsul karena Ustadz Samsul merupakan aset umat. Sebenarnya apa yang direncanakan Ustadz? Ini Bu. Tapi ini sepertinya akan sangat sulit, Pak. Iya, kami tahu Bu. Tapi tidak ada yang bisa kami mintain tolong selain Ibu. Jadi kami mohon Bu. Saya akan sebisa mungkin berusaha untuk membantu, tapi saya juga tidak bisa menjamin kalau semua ini akan berhasil. Kami sangat mengerti, Bu. Kesediaan Ibu untuk membantu sudah membuat kami lega. Iya, Mbak Resna. Dengan senang hati saya akan membantu. Kalau begitu, secepatnya kita akan lakukan. Saya minta Pak Dodi dan juga Mbak Resna melakukan apa yang seharusnya kalian lakukan. Dan saya akan melakukan apa yang seharusnya saya lakukan. Mudah-mudahan semuanya berhasil dan berjalan dengan lancar. Amin. Pokoknya saya tidak mau mengikuti keinginan kamu. Dan juga bukannya saya membela Ustadz Samsul. Berkali-kali saya jelasin sama kamu. Hah? Kita nggak bisa ngambil keputusan gegabah. Gegabah gimana sih? Hah? Pak Jeffrey bilang sama saya waktu itu harus ada alasan rasional untuk mengambil keputusan. Dan sekarang kurang rasional apa dalam kasus Ustadz Samsul ini? Hah? Malah dengan cara seperti ini nama EDTV akan terangkat. Maksudnya? Nama Ustadz Samsul itu sudah buruk dan pandangan orang terhadap dia itu udah sangat jelek. Jadi kalau emang EDTV memberhentikan Ustadz Samsul, itu berarti masyarakat akan empatik terhadap EDTV. EDTV menempatkan diri sejajar satu opini dengan apa yang dipikirkan oleh masyarakat. Maka dari itu kekesalan dan kegeraman masyarakat terhadap dia akan terakomodasi. Itu yang saya pikirin. Sekarang Pak, kenyataannya beda bagaimana? Lo beda gimana sih? Orang kenyataannya kayak begini, bukti-bukti ada, saksi jelas, semuanya ada. Jadi Ustadz Samsul itu memang harus diganti hari ini juga. Permisi, sayangnya hari ini sama sekali tidak akan ada penggantian Ustadz. Wah, ada bos baru sekarang di sini. Pak Robin tidak harus menjadi bos untuk mengatakan hal tersebut. Justru perusahaan manapun tidak akan melakukan tindakan ngawur seperti Anda. Gimana sih? Hah? Suka bingung. Emangnya Bu Rosa nggak lihat berita untuk hari ini soal Ustadz Samsul apa? Saya aja ngeliat. Saya mohon sama Anda, tolong hentikan tindakan ngawur Anda. Bersikaplah selayaknya orang berpendidikan. Anda ngerti hukum kan? Dan saya rasa Anda juga ngerti bagaimana kode etik jurnalistik. Atau mungkin Anda memang tidak mengerti. Justru saya harus memberitahu Anda tentang gosip Ustadz Samsul itu. Informasi tentang Ustadz Samsul itu masih secara sepihak. Belum ada cross check dan juga balancing sama sekali. Nggak perlu, semuanya udah jelas kok. Menurut siapa? Menurut Anda. Tapi menurut kode etik jurnalistik harus sebaliknya. Mau cross check dan balancing seperti apa lagi sih? Kalau bisa spuring itu Ustadz Samsul biar semua itu jelas. Spuring dia. Semua bukti. Kalau emang Ustadz Samsul itu cacat, udah jelas semuanya, nggak ada yang perlu dijabarin lagi di sini. Menurut siapa? Menurut Anda. Tapi bagaimana kalau sampai Ustadz Samsul punya bukti dan alibi yang jauh lebih kuat? Udah, jangan berdebat. Nanti di rapat aja. Saya mau Ustadz Samsul itu diganti sekarang. Gak ada pengecualian. Aku mau lihat apa yang bisa kalian lakuin sekarang. Ustadz Gadungan itu sudah di ujung tanduk. Tidak akan bisa menghindari kehancuran ini. Pak, saya benar-benar tidak habis pikir. Bapak itu kan direktur di sini. Tapi melihat kejadian tadi, Bapak itu sangat tertekan oleh Pak Robin. Sebenarnya dia itu siapa sih, Pak? Bapak terlihat sangat bisa didikte oleh dia.
Ya dia bawaan saya. Seperti Anda lihat aja. Maksud saya gini. Saya cuma mengakomodasi semua masukan dari orang aja. Oke, kalau emang Bapak sama sekali tidak merasakan hal itu, saya cuma minta sama Bapak. Bapak itu harus bersikap tegas. Bahkan berkali-kali Pak Robin itu memberikan alasan yang salah, bahkan konyol. Saya minta Bu Rosa jangan salah paham ya. Saya hanya sekedar menimbang. Menimbang bukan berarti saya nggak tegas, ya kan? Saya cuma menimbang dan mempertimbangkan masukan dari semua karyawan. Gini Bu Rosa, saya minta kita nggak usah ngebahas itu lagi, kita ngebahas yang lain, ya. Oke? Iya. Berarti kita akan membahas masalah mempertimbangkan masukan. Itu artinya Bapak juga harus mempertimbangkan masukan saya. Masukan apa? Pak, kode etik jurnalistik itu harus memberikan keseimbangan informasi. Itu artinya kita harus memberi hak kepada Ustadz Samsul untuk mengklarifikasi semuanya. Tapi Pak, saya harap di sini Bapak harus bersikap profesional sebagai seorang direktur dan juga profesionalitas EDTV sebagai media broadcast. Jurnalis itu tidak boleh memihak, Pak. Tidak boleh berat sebelah. Itu artinya kita harus memberikan hak kepada Ustadz Samsul untuk mengklarifikasi semuanya. Dan EDTV harus memberikan hak itu. Saya percaya, kalau Bapak bijaksana, Bapak pasti tidak akan menolak saran saya. Apalagi dengan alasan Pak Robin tidak menyukainya. Bukan begitu. Oke. Saya setuju dengan Anda untuk klarifikasi. Saya akan kasih waktu slot 1 jam. Tapi sore ini juga. Sore ini? Ya. Saya putuskan sore ini juga. Atau tidak ada klarifikasi sama sekali. Dalam mihab cintaku berdoa. Isti, saya sangat mohon sekali. Karena Ustadz Samsul memang benar-benar dalam keadaan yang terpojok. Dan dia nggak bisa kemana-mana. Dan kamu tahu kan semuanya adalah fitnah. Aku benar-benar minta bantuan kamu. Aku mau ya. Tolong ya Isti. Kamu tahu kan? Cuman kamu yang bisa buka kebenaran. Aku mohon ya. Beneran. Makasih ya. Ya alhamdulillah Ustadz Samsul itu orangnya baik dan bisa jadi panutan kita semua. Ustadz Samsul, Masya Allah ibadahnya luar biasa sekali. Ustadz Samsul mengajarkan kami ilmu agama baik dan benar. Ya pokoknya Ustadz Samsul itu orang yang bagus. Ustadz Samsul super dalam pergaulan dan mempunyai keluarga yang harmonis. 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Pemirsa, telah kita ketahui beberapa hari ini telah beredar kabar yang tidak sedap mengenai Ustadz Samsul. Dan disusul dengan penolakan secara massal acara ceramah Ustadz Samsul yang diwarnai dengan pemukulan terhadap dirinya. Pemirsa, apakah yang sebenarnya terjadi terhadap Ustadz Samsul? Apakah benar memang Ustadz Samsul memiliki affair dengan host barunya? Dan pemirsa, sekarang saya berada di rumahnya Ustadz Samsul untuk melaksanakan wawancara secara langsung untuk mengungkap fakta sesungguhnya. Ini tayangan apa? Seperti Anda kira, Ustadz Samsul melakukan press conference untuk klarifikasi. Dan Bu Rosa juga meminta
untuk dilakukan memenuhi syarat jurnalisme berimbang. Robin, saya memberikan kesempatan pada Anda untuk mempertimbangkan kepentingan Anda. Lalu terus kenapa disiarkan secara langsung dan tidak ada pemberitahuan? Pak Robin, saya juga baru tahu kalau Bu Rosa itu membentuk tim khusus dan siang ini melakukan liputan. Dan saya juga baru tahu kalau format liputannya live. Ya terus kenapa Resna itu menjadi host? Kenapa harus dia? Pak Robin, saya minta tolong jangan desak saya dengan pertanyaan seperti itu. Kita lihat saja nanti. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabarnya Ustaz? Alhamdulillah baik. Ya Ustaz, langsung saja Ustaz boleh menjelaskan kepada pemirsa bagaimana tanggapan Ustaz dengan isu yang berkembang di masyarakat yang telah menyudutkan Ustaz sendiri. Baik. Semua tuduhan yang mengarah kepada saya itu semua hanya dagelan dan lelucon buat saya. Jadi saya hanya menanggapi ini dengan tersenyum dan tertawa. Tapi boleh Ustaz menjelaskan kepada pemirsa di rumah mengapa Ustaz menganggap semua ini dagelan? Karena banyak pemirsa yang memang sangat tidak tahu kebenaran yang sesungguhnya Ustaz. Bagaimana saya tidak katakan itu sebagai dagelan? Saya dikatakan bermesraan di restoran dengan seorang host baru di acara saya yang bernama Zidna Ilma. Mungkin banyak pemirsa yang belum tahu. Zidna Ilma itu sebenarnya dia adalah istri saya sendiri. Zizi? Ini adalah Zidna Ilma, istri saya. Jadi kalau kami berdua makan di restoran, kemudian kami bercanda berdua, kami bermesraan, gimana dosanya? Apakah saya berdosa ketika saya berbicara, bermesraan, bercanda dengan istri saya sendiri? Jadi semua yang dituduhkan dan semua berita yang beredar di luar sana itu sama sekali tidak benar dan hanya dagelan. Jadi Ustadz, apakah Ustadz akan menuntut orang yang telah menyebarkan isu tersebut? Sama sekali kami tidak ada niat untuk menuntut. Buat saya ini hanya sebuah lelucon. Ya, kita bisa katakan ini sebagai hiburan bagi masyarakat Indonesia di tengah permasalahan bangsa ini yang sedang rumit sekali. Jadi apakah Ustadz juga tidak akan mengusut? Oh, sama sekali enggak. Kami sudah memaafkan siapapun yang menyebarkan gosip tidak benar itu. Buat saya ini akan jadi pelajaran bagi siapa saja. Kalau memang orang tersebut punya niat yang buruk kepada kami, semoga dia cepat sadar. Jadi Ustadz, baik Ustazah Zizi tidak sakit hati terhadap orang tersebut? Insya Allah tidak. Saya tahu dia cari makan dengan cara membuat kabar seperti itu. Saya hanya berharap dia mau membuat tayangan dengan format yang lebih mendidik dan lebih menghibur bagi masyarakat. Tidak dengan membuat kabar seperti ini yang tidak jelas kebenarannya dan hanya membuat kita tertawa. Demi cinta ku